Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang sangat agung yang melebihi nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah malam hari ini kita wah nih strong ya, jadi nggak apa-apa nih. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan mengkaji hadis yang ke-75. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Asani, hadis yang kedua dari bab ke-7, yakin dan tawakal. Hadis yang pertama kemarin membahas tentang 70.000 golongan manusia yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa. Di antara 70.000 sahabat itu ada sahabat Ukasyah. Yang lainnya tidak disebutkan Rasulullah SAW. Yang ciri-cirinya adalah mereka pertama tidak meruqyah, tidak juga meminta diruqyah, kemudian tidak percaya kepada tahayul, pada sesuatu yang menyebabkan kesialan gitu ya. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal dengan ketawakalan yang sempurna. Nah, kemudian hadis yang kedua ini kita sampaikan, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhai sahabat Abdullah ibnu Abbas dan sahabat Abbas. Dua-duanya adalah sahabatnya Rasulullah SAW yang juga meriwayatkan hadis yang pertama yang minggu yang lalu, juga dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ada beberapa nama sahabat yang bernama Abdullah yang mencapai prestasi yang sangat gemilang, ya, yang menjadi pemuka para sahabat. Yang pertama ada sahabat Abdullah ibnu Abbas ini. Sahabat Abdullah ibnu Abbas. Kemudian yang kedua ada sahabat Abdullah ibnu Umar. Maka disebut Ibnu Umar. Ini dua-duanya sahabat yang muda belia, tetapi menjadi pemuka dari para sahabat. Dari hal ilmu tafsir. Jadi kalau bicara ilmu tafsir, maka banyak merujuk kepada sahabat, terutama Abdullah ibnu Abbas dan juga Abdullah ibnu Umar, kedua-duanya. Ada juga sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Ini juga
sahabat mulia yang juga menjadi rujukan dari tafsir Al-Quran. Dan satu lagi adalah Abdullah ibnu Amr bin As. Ini juga sahabat yang terkenal sebagai ahli ibadah. Ya, sulit untuk mengejar ya kualitas ibadah sebagaimana sahabat Abdullah ibnu Amr bin As. Nah, ini sahabat-sahabat mulia, pemuka para sahabat. Meskipun usia mereka sangat muda. Sahabat Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan sebanyak 1660 hadis dan ternyata beliau wafat di Taif, ya, wafat di Taif, bukan di kota Mekah atau di Madinah, di Taif beliau wafatnya. Taif itu ya kalau kita baca itu, saya tadi mencari Taif jaraknya antara Mekah itu sekitar 67 km ya, 70 km. Atau kalau Jakarta antara Jakarta Cikampek. Yang menyimpan sejarah yang panjang ya, di mana Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, beliau ya berikhtiar untuk hijrah ke Taif. Ya, setelah beliau ditinggalkan oleh paman terkasih, yaitu adalah Abu Thalib dan juga istri tercinta itu Sayyidatina Khadijah. Ya, beliau semakin ditekan, dilawan, ya, diintimidasi oleh kaum Quraisy, hingga beliau ya mencoba untuk ke Taif dalam rangka supaya bisa lebih aman menyebarkan dakwah itu. Ternyata sampai di Taif beliau ya menyampaikan ajaran-ajaran Islam, ternyata ditolak oleh penduduknya. Rasulullah kurangnya apa? Ya. Secara fisik paling sempurna itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah secara fisik paling sempurna, dari ketampanannya, dari fisiknya, kekuatannya paling sempurna di antara manusia-manusia lainnya. Akhlaknya, lisannya, ya, paripurna sekali. Tetapi ditolak oleh penduduk Taif. Bukan hanya ditolak, tapi malah dilempari, dikejar, dilempari, diusir, dilempari terus batu, ya, sampai berdarah-darah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melihat hal itu, ya, kemudian Rasulullah ya berdoa kepada Allah, semuanya perlakuannya mereka itu yang penting Allah ridho saja. Itu Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan bahwa Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung di tepi Taif itu untuk menerima apapun yang diminta Rasulullah. Jadi ibaratnya kalau ya Rasulullah ya minta apa aja terhadap malaikat penjaga gunung itu akan dituruti. Gitu. Dan malaikat penjaga gunung pun menyatakan demikian. Ya kalau kita misalkan dipukuli orang di ini, ada yang kemudian menolong kita, apalagi yang nolong itu malaikat, langsung pukul itu, telungkupkan saja itu Taif dengan gunung itu. Tapi itu tidak oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak demikian. Belum memaafkan. Ya itulah Taif, dan Sayyidina Abdullah ibn Abbas wafat dan dimakamkan di Taif. Setelah kemudian Islam menjadi utuh di sana. Aidon itu berarti adalah juga gitu ya. Jadi hadis yang pertama dan kedua di bab 7 ini dari Abdullah bin Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau berdoa. Doanya adalah Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Ini kalau kita kita ikuti ya sangat baik sekali ini. Ini doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini secara tata bahasa mengajarkan kepada kita beginilah urutan beginilah cara untuk menyandingkan kata demi kata itu. Jadi kalau aslam itu laka, tidak bisa ditukar aslam tu bika.
Kemudian tawakal tuh alaika, tidak tawakal tuh laka gitu ya. Jadi ini seperti kayak kalau bahasa kita itu preposisi gitu ya. Ada for gitu ya, ada on dan sebagainya, ada apa ininya, ada pasangan-pasangannya. Ini demikian juga ya. Allahumma kalau aslam tuh laka, aman tuh bika atau amanna bima bi, ada bi-nya di situ. Tawakal tuh alaika, ana betul ilaika. Ya, gitu. Ini Rasulullah SAW ya, hadis-hadisnya itu menggunakan bahasa yang fasih, bahasa yang secara grammar itu 100%. Ya memang beliau diberi keistimewaan demikian. Ya, kalau kita kan sering salah kata, sering salah susunan, dan sebagainya lah, banyak kesalahan. Kalau Rasulullah yang ucapan-ucapan beliau menjadi hadis itu ucapan-ucapan yang bernas, ucapan secara gramatikalnya tepat, kemudian pilihan katanya tepat, ya, tidak bertele-tele, tepat, padat maknanya. Itu namanya jawami'ul kalim. Itu kalimat yang ringkas, padat, tapi padat ini, padat isinya, gramatikalnya tepat sekali. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini doanya. Allahumma ya Allah. Allahumma itu nida. Ada ya Allah aslinya ya Allah itu. Kemudian ya-nya diganti dengan mim di belakang. Artinya sama ya Allah. Allahumma wahai duhai Allah. Ya Allah. Laka aslam tu. Nah ini aslam tu laka biasanya. Aslam tu laka. Aku menyerahkan diri laka kepada engkau. Tapi lakanya ditaruh di depan. Ini seperti kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu bisa na'buduka atau na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka atau nasta'inuka. Itu beda ininya, beda penekanannya. Kalau iyyaka na'budu hanya kepada engkau kami menyembah. Tapi kalau na'buduka kami menyembah engkau itu kurang tekanan. Karena kalau aku menyembah engkau, kami menyembah engkau, ya mungkin juga yang lain gitu ya. Jadi bisa saja tidak satu-satunya. Nah kalau iyyaka na'budu itu satu-satunya hanya kepada engkau kami menyembah, tidak kepada yang lain. Ini juga Rasulullah mengajarkan Allahumma duhai Allah laka aslam tu. Tidak aslam tu laka, ini beda sekali ini kan ya. Susunannya itu beda sekali. Kalau aslam tu laka, aku menyerahkan diri kepada engkau, ya suatu saat tidak begitu ya, gitu ya. Tapi laka aslam tu hanya kepada engkau, ini artinya nih. Ini kan kepada engkau ya. Sebenarnya adalah hanya ini. Hanya kepada engkau aku menyerahkan diri. Aku berpasrah hanya kepada engkau. Wabika aman tuh ini juga artinya sama, hanya kepada engkau aku beriman. Begitu. Menyerahkan diri hanya kepada Allah, beriman hanya kepada Allah, wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada engkau tawakkaltu, aku berpasrah bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepada engkau anabtu, aku kembali. Wa bika khasamtu, nabinya ini adalah sababiyah. Wa bika khasamtu, hanya sebab engkaulah aku berperang. Aku berhadapan dengan musuh, aku berjihad, itu sebab engkau. Jadi semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajarannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya demikian. Sehingga ketika kita bisa demikian, maka kita akan menjadi orang yang merdeka 100%. Karena kita hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak kepada yang lainnya. Ya, maka yang paling merdeka itu orang Islam yang paling merdeka, karena hanya kepada Allah. Menyerahkan urusannya hanya kepada zat yang maha segala-galanya. Yang maha menciptakan, yang maha, nanti ada, yang maha hidup, maha segala-galanya. Kemudian Allahumma a'udhu bi'izzatika, duhai Allah, a'udhu, aku berlindung.
bi'izzatika dengan keperkasaan engkau. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Illa anta, kecuali engkau. Betul-betul Masya Allah. Tauhidnya Rasulullah itu sangat-sangat sempurna gitu ya. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah illa anta, kecuali hanya engkau. Beda dengan ilah, anta ilahun itu beda. Ya, engkau adalah Tuhan. Itu beda dengan la ilaha illa anta. Meniadakan Tuhan-Tuhan selainnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Antudillani, aku berlindung kepada engkau dengan keperkasaan engkau, dengan kemenangan engkau, kekuatan engkau. Tidak ada Tuhan selain engkau, yaitu aku berlindung, engkau menyesatkan aku. Engkau sesatkan aku. Rasulullah dia mengajarkan doa demikian gitu ya. Antal hayyu, engkau duhai Allah, engkau al hayyu adalah zat yang maha hidup. Ini kepasrahannya diserahkan kepada zat yang maha hidup. Alladzi la tamut, yang tidak akan pernah mati. Engkau tidak akan mati. Wal jin wal insu yamutuna, sedangkan jin dan manusia serta makhluk-makhluk yang lain yamutuna, mereka semuanya mati. Artinya sudah selesai itu. Semuanya mati selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu akan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Hari kiamat semua digulung. Kerajaan yang begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk yang diciptakannya dengan, wah kita nggak bisa bayangkan ya. Itu video yang di-share Pak Fatur itu ya. Itu, dan ternyata ketika dicari banyak sekali yang seperti itu di luar ini jangkauan kita, nggak akan pernah nyampe ke sana. Kita paling naik pesawat saja, dari ketinggian itu udah kelihatan gedung-gedung tinggi itu kayak kerikil, kayak kecil-kecil itu. Lalu ditarik ke atas terus buminya kecil, ditarik terus malah buminya nggak kelihatan. Itu semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, beredar dengan keteraturannya, ya, dengan aturan, tunduk dengan aturan Allah, tidak pernah geseh, tidak pernah mengingkari sunatullah itu. Mereka taat, begitu taatnya, ya, beredar begitu taatnya. Semua itu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok nggak sayang? Enggak, Allah Maha Kaya. Nanti Allah gulung semuanya, hanya Allah saja yang ada. Selainnya hilang semuanya. Malaikat mati juga. Semuanya dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah gelar lagi kehidupan akhirat selama-lamanya. Nah, itu berarti sudah sempurna itu tawakalannya. Antal hayyum, kau adalah maha hidup, maka selainnya tidak bisa diberikan kepasrahan karena mereka mati. Bagaimana kita menyerahkan urusan kita, rezeki kita, kehidupan kita kepada orang yang tidak bisa juga menjaga keberlangsungannya? Mereka tidak bisa menjaga kehidupannya, mereka akan dimatikan Allah, berujung kepada kematian. Kok kita pasrah kepada yang mati? Kita hanya pasrah kepada yang tidak pernah mati. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wahada lafdu muslimin, ini adalah lafalnya Imam Muslim. Jadi redaksi hadis ini yang dibaca ini adalah redaksi dari riwayat Imam Muslim. Sedangkan Imam Bukhari, waqtasarahul Bukhari, lebih pendek redaksinya. Sama tapi lebih pendek. Dia tidak ada antudillani, tidak ada di sini. Jadi la ilaha illa Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta al hayyu alladzi la tamut. Jadi lebih pendek redaksi dari Imam Bukhari, tetapi sama ini. Sama. Maka ini adalah hadis yang sahih, ya, muttafaq alaih. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa ini ya dengan dengan betul-betul memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang
Berikutnya, yang ketiga. Asal itu, hadis yang ketiga. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma aydan. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah ibnu Abbas dan Abbas aydan juga. Ya, nanti. 3 hadis ini riwayatnya Abdullah ibnu Abbas. Qala berkata kadang-kadang kayak seneng ya, apa kayak kita kayak keluarga. Qala berkata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lafal hasbunallahu wa ni'mal wakil atau doa hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim, mengucapkannya Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Ibrahim mengucapkan doa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya hasbuna, cukuplah bagi kami, Allahu Allah. Cukuplah Allah bagi kami mencukupi segala hal. Itu juga ketawakalan itu. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah zat yang paling baik, ya, sebaik-baiknya zat yang diberikan kepasrahan atas semua urusan. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, hina ulqiya finnar, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, ke tungku api. Nah, ini Nabi Ibrahim dihukum oleh Namrud yang tidak punya, sudah kalah logika, segala macam sudah kalah logikanya, akhirnya logika kekuasaan. Ya, ini ceritanya panjang. Ya, sampai ke menghancurkan berhala, itu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, ditinggalkan satu berhala, kemudian Namrud dan pasukannya ya mengintegrasi Ibrahim, ini siapa yang menghancurkan kamu? Tanya aja itu yang masih ada itu pakai kalung kapaknya Nabi Ibrahim itu. Coba tanyakan dia. Bagaimana kami menanyakan dia? Dia nggak bisa ngomong. Lah yang nggak bisa ngomong kok kamu sembah? Habis sudah. Nggak bisa ngomong, udah jelas nggak bisa ngomong, kamu sembah. Maka Namrud marah besar, maka dihukumlah Ibrahim dengan cara dibakar. Ya, bakar dia, minta tolong Tuhannya untuk menolong Ibrahim kalau sanggup gitu ya. Ya, Nabi Ibrahim tenang saja. Jadi di ambang hukuman itu tenang saja. Ini kan beda dengan manusia zaman sekarang itu ya. Gitu dihadapkan di hakim, ya kita tidak menyebut nama sampai kemudian sewa acara supaya bebas, pokoknya bebas gitu ya, takut dan sebagainya. Nabi Ibrahim tenang saja. Dan ketika dikumpulkan kayu bakar itu, Nabi Ibrahim mau dilemparkan pakai itu, pakai apa ini, pakai apa ya, pelontar gitu ya, pelontar, bukan diseret, tidak, apinya gede banget diseret, dilontarkan, dilempar. Itu malaikat-malaikat pada menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, ya malaikat yang menjaga air, boleh saya bantu, kami akan turunkan air, mati itu api. Kecil sekali bagi malaikat itu kan, ini kan api itu. Kami turunkan air, mati itu api. Jangan, saya tidak butuh kamu. Nabi Ibrahim begitu sekalian, Masya Allah. Tidak butuh pengacara ini Nabi Ibrahim ini. Ya, bukan hanya pengacara, ini pembela ini. Apa kata Nabi Ibrahim? La hajjatalaka. Tidak ada kebutuhan bagi engkau. Ya udah, itu bukan urusanmu. Nabi Ibrahim. Malaikat ditolak Ibrahim. Tawakalannya luar biasa. Kemudian datang lagi malaikat angin, wahai Ibrahim. Ketika dilempar, kamu akan aku bawa sana. Ya, atau aku porak-porandakan itu api. Ya, sudah nggak usah. Ya,
Maka Nabi Ibrahim hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cukup katakan, wahai api, jadilah engkau dingin dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Siapa yang memberikan sifat api itu panas? Siapa yang memberikan sifat api itu membakar? Ya Allah. Kalau Allah berubah sifatnya api yang panas menjadi dingin, Allah sanggup. Ya, itu kecil bagi Allah itu ya. Jadi itu. Ya. Allah perintahkan api untuk dingin. Ya. Apakah Nabi Ibrahim tahu kalau nanti dia dilemparkan ke api itu apinya menjadi dingin? Nggak tahu, Nabi Ibrahim nggak tahu. Kalau orang tidak punya ketawakalan, nangis dan minta tolong segala macam. Itu kan Nabi Ibrahim pasti Allah akan menolong dengan cara yang dia tidak ketahui. Dan juga ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, apakah Nabi Ibrahim tahu kalau dia akan sembelih itu nantinya menjadi itu domba? Tidak tahu Nabi Ibrahim. Itulah ya. Tidak direncanakan, tidak dalam perencanaan manusia ini, tapi dalam perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga diucapkan terakhir ketika dilemparkan, Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Dan Allah adalah zat yang maha sebaik-baiknya zat untuk diserahkan segala urusan. Itu doanya Nabi Ibrahim. Yang bawah hasbi Allah. Memang ada redaksi yang lain itu hasbi Allah. Nih. Wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengucapkannya doa itu yaitu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika orang-orang pada mengatakan, ya, orang-orang itu pada mengatakan innan nasa, sesungguhnya manusia, yang dimaksud adalah Abu Sufyan dan teman-temannya, Abu Sufyan dan pasukannya, ketika ada perjanjian mau perang lagi di Badar yang kedua, jilid 2. Ya, setelah terjadi perang Badar, perang Uhud, kemudian ada lagi perjanjian perang Badar, itu Abu Sufyan dan pasukannya menyiapkan semua pasukan, itu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan sahabat, Abu Sufyan dan kawan kami mau sudah kumpul semua ini, pasukannya besar sekali, lebih besar daripada perang Uhud, maka takutlah kalian. Takutlah kalian, tapi fazadahum imana. Hal demikian sama sekali tidak menjadikan Rasulullah dan sahabat itu takut, bahkan fazadahum imana, bahkan bertambah imannya. Wa qalu, dan mereka mengucapkan, Rasulullah dan sahabat mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah, ya, cukuplah Allah yang menolong, semuanya mencukupi, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah zat yang sebaik-baiknya diserahkan segala urusan. Rawahul Bukhari. Hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari. Nah, ada riwayat lain nih, wa fi riwayatin lahu. Ada riwayat lain dari Imam Bukhari juga, ya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sama, ya, dari sahabat yang sanad yang sama, sahabat Abdullah ibnu Abbas, rawinya juga Imam Bukhari, tapi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Qala, ya, berkata tadi redaksinya itu kana akhiru qauli Ibrahim, yaitu pada ucapannya Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan dilemparkan ke api, hina ulqiya finnar, adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ada redaksi hasbunallah wa ni'mal wakil menggunakan na, ya, dhamir yang jamak, atau hasbiyallah wa ni'mal wakil menggunakan dhamir mutakallim wahdah. Hasbiyallah itu cukuplah Allah yang menolong aku, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah zat yang sebaik-baiknya diserahkan segala urusan.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita akan ketawakalan yang sempurna dari utusannya Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasul Ulul Azmi, ya, rasul-rasul yang sangat paripurna kesabarannya dan ketawakalannya, ya, mencontohkan kepada kita bahwa hanya kepada Allah tempat menyerahkan segala urusan, sampai dibantu malaikat saja itu Nabi Ibrahim menolak. Demikian pula Nabi Muhammad SAW ketika ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung di Taif, beliau pun menolak. Kalau kita, ya, ada penolong kita langsung udah, kalau perlu hajar aja gitu ya. Jauh sekali gitu ya, jauh sekali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, pembacaan hadis di bab ke-7, hadis yang kedua dan ketiga, atau hadis ke-75 dan 76. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya, menjadikan kita semuanya hamba-Nya yang senantiasa bersyukur dan mendapatkan ridho-Nya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.